Pak Freddy dibuka speakernya. Speakernya dibuka Pak Freddy. Speakernya belum dibuka. Ya, sambil Pak Freddy mempersiapkan, jadi Pak Freddy ya, dia akan mempersembahkan lagu ya. Pak Freddy dibuka speakernya. Ya, belum dibuka. Ya. Sambil kita menunggu Pak Freddy sedang mempersiapkan, ya kita sapa Pak Hasan. Apa kabar Pak Hasan? Ya. Luar biasa Pak. Selamat malam teman-teman semuanya. Ya. Amin. Pak Hasan sudah gabung dengan kita. Malam Pak Hasan. Malam Pak Yoho. Santi, sufu nih, kansia nih. Bisa. Ya. Wah, juga Pak Sunandio ya. Ya, selamat malam juga. Pak Abraham nih. Pak Abraham. Siapa nih? Ya, Pak Freddy sudah siap? Sudah siap? Ya, oke, silakan. Oke. Ayo Pak Freddy. Rasa cintamu agar kami dekat padamu ya Tuhan. Ajarilah kami rasa cintamu agar kami dekat padamu. Be strong in the Lord. Wah, mantap. Wah, beri tepuk tangan buat Freddy ya. Ini begitu Pak Freddy masuk kita jadi semangat nih ya. Dengan pujiannya dan ciri khasnya adalah topi koboi ya. Haleluya. Ya, Pak Ogan, kita sapa teman-teman kita yang baru masuk nih, Pak Tayu dan Brother Maisoni sudah bergabung dengan kita malam hari ini. Wow. Maisoni, Pak Tayu, tolong dibuka gambarnya video supaya kita bisa
melihat wajahnya. Ya, ini Maisoni. Ya, Maisoni buka speakernya. Ya, Halo Miss Sony. Maisoni. Salam. Horas, Baik. Horas. Horas. Oi, Horas. Horas. Iya, Salam kenal Pak Maisoni. iya. Amin. Ya. Pak Tayu, mana Pak Tayu? Ayo. Ya, Pak Tayu juga belum dibuka. Ya, Pak Ogan, kita ini kita masih banyak waktu ya. Mungkin kita sebelum masuk kesaksian utama kita berada di Yonghong, kita mau dengar juga nih, mumpung sudah ada teman-teman kita nih, kita ini Pak Ogan, kita tunjuk aja ya, karena kita sebagai moderator punya wewenang untuk menunjuk siapa saja yang bisa ini ya. Oke, siapa kira-kira Pak Ogan? Pak Ogan? Pak Ogan? Mana nih Pak Ogan? Pak Ogan kelihatan hilang suaranya. Pak tadi suruh Pak Ya, Hasan kita sudah bersaksi. lama. Ya, Suruh Pak Hasan bersaksi. Nah ini atas permintaan Brother Yohok, Pak Hasan yang harus bersaksi. Ya, silakan. Iya. Ini nggak boleh ngelak. Itu harus di. Udah janji tuh, ada janji tuh. Ya, oke Pak Hasan, silakan. Selamat malam teman-teman sekalian. Perkenalkan, saya Hasan, Chapter Presiden Jakarta Mitra Mandarin. Istri tentunya satu ya Pak ya. Wow. Dan 2 putri dan sepasang cucu. Usaha saya bergerak di bidang garment. Nah, malam ini saya mau bercerita kebaikan Tuhan Yesus ya. Belasan tahun yang lalu, di hari Minggu, pada waktu malam itu saya dan istri mau dinner dengan teman-teman. Dalam perjalanan, saya tiba-tiba pingsan. Begitu saya sadar, saya sudah ada di rumah sakit fluid, di ruang UGD. Dan dokter jaga UGD menyarankan saya untuk mencari dokter Profesor Satya Negara. Keesokan harinya, saya dan istri pun menemui Dr. Satya di rumah sakit PIK. Dan saya disuruh MRI. Dari hasil MRI, ternyata di kepala saya bagian kiri ada tumor sebesar telur ayam. Dan banyak gumpalan darah. Lalu dokter berkata, ini harus secepatnya dioperasi. Nah, sampai di rumah, saya dan istri ambil keputusan untuk ke Singapura. Sampai di Singapura, saya dijemput oleh adik saya dan istri bertemu dengan Dr. Lee Keng Hin di rumah sakit Glen Eagles. Dan saya juga disuruh Dr. Lee MRI ulang. Dari hasil MRI ulang juga ternyata ya memang ada tumor dan banyak gumpalan darah juga. Lalu Dr. Lee menjadwalkan saya operasi 1 minggu lagi. Dan Dr. Lee berkata, operasi ini butuh kurang lebih 10 jam. Dan ada resiko, yaitu setelah dioperasi, tangan saya bisa gemetar waktu menulis. Dan berbicara bisa sedikit cadel. Nah, lalu sebelum dioperasi itu, saya tiap hari minum perjamuan kudus dan berdoa minta belas kasihan Tuhan Yesus supaya operasi saya ini berhasil dan saya bisa sehat sempurna kembali. Nah, setelah dioperasi, saya dipindahkan ke kamar. Dan saya ingat sekali waktu Dr. Lee masuk ke kamar saya, dia langsung berkata, kamu harus berterima kasih kepada Tuhanmu. Teman-teman sekalian, mengapa Dr. Lee bisa berkata demikian? Karena waktu kepala saya dibuka, gumpalan darah yang banyak itu hilang secara ajaib. Wow. Sehingga operasi yang seharusnya 10 jam hanya menjadi 5 jam lebih.
dan resiko tangan saya bisa gemetar dan berbicara sedikit cadel, saya tidak mengalami itu Amin. semuanya. Wow. Inilah kebaikan Tuhan Yesus di dalam kehidupan saya. Sekian kesaksian saya ini. God bless you all. Amin. Wah, luar biasa. Luar biasa. Ini baru dahsyat. Luar biasa Pak Ogan, kesaksian dari Pak Hasan. Ya, Betul. ini bagaimana Tuhan bekerja, mujizat Tuhan ya bagi orang yang percaya ya. Amin. Tuhan Yesus yang luar biasa, Pak. Nah, Tuhan kita luar biasa ya. Ya. Ya, Ya. ini kita masih banyak nih Pak Ogan ya. Mumpung nih, Iya. ini saya yakin percaya malam hari ini banyak kesaksian-kesaksian yang luar biasa ya. Dan mungkin kita dengarkan satu lagi ya sebelum Pak Yonghok. Ini saudara kita yang sudah lama nih, Maisoni. Ayo, Maisoni. Ayo. Iya. Betul. Kita dengar nih Maisoni. Ayo live. Maisoni ya. Ayo Maisoni. Amin. Siap. Ya. Ya, selamat malam teman-teman semua. Pada malam hari ini kami bisa Malam. bertatap muka di Zoom, meeting Zoom. Menjadi satu kesaksian saya adalah Tuhan sangat baik dalam kehidupan saya. Amin. Terutama pada anak saya. Anak saya yang bontot, yang nomor 3, yang terakhir. Kenapa Tuhan begitu baik terhadap kehidupan keluarga saya? Itu pada hari Minggu kemarin jam 12.30 terjadilah kecelakaan anak saya. Ngadu banteng mobil sama motor. Kenapa Tuhan begitu baik terhadap keluarga saya? Saya selalu mengucap syukur sama Tuhan. Walaupun saya dapat berkat yang begitu berkat kecelakaan, tapi Tuhan baik begitu saya. Anak saya tidak apa-apa sama sekali. Anak saya tidak ada luka sama sekali. Itu saya pas lihat kejadiannya di Simpang 5 Semper, mobil dan motor rusak parah. Sampai saya melihatnya bengong. Saya hanya bilang, Tuhan terima kasih. Dan penabrak ini yang mobil begitu juga luar biasa, gentleman-nya, dia mengatakan, Pak, saya mohon maaf, saya salah. Saya nggak banyak kata-kata, bagaimana baiknya Pak, ada yang nabrak ini. Ya udah Pak, bagaimana Bapak atur saja. Bapak kalau mau ngecek ke rumah sakit, saya siap membiayainya. Tapi Tuhan begitu baik, anak saya tidak lecet satupun dari tubuhnya. Itulah kebaikan Tuhan terhadap keluarga saya, terutama anak saya yang bontot, Jonathan. Sampai sekarang anak saya bisa mengikuti sekolah lagi walaupun melewati online. Itulah begitu baik kemurahan Tuhan terhadap keluarga saya, anak-anak saya. Saya merasa sering mengecewakan Tuhan, tapi Tuhan begitu baik dalam kehidupan saya. Itu saja menjadi kesaksian saya. Tuhan begitu baik dalam kehidupan saya. Terima kasih. Puji Tuhan ya. Luar biasa Maisoni. Tuhan itu dahsyat, Tuhan ajaib ya. Bagaimana Tuhan melindungi orang-orang yang percaya ya. Ini kesaksian-kesaksian yang luar biasa Pak Ogan ya, malam hari ini ya. Luar biasa nih kesaksian dari Maisoni, dari Pak Hasan ya. Nah, kita dengarkan satu kesaksian lagi nih supaya bisa makin kita dikuatkan ya Pak Ogan ya. Ya. Ini kita mau dengar nih Pak Sunario nih. Pak Nario, silakan Pak Nario. Ya. Siap. Ya, silakan Pak Nario. Ya, siap. Kesaksiannya mirip-mirip dengan Pak Hasan. Saya tergerak oleh kesaksian Pak Hasan. Ya, nama saya Sunario, ya 1 istri, 2 anak perempuan, 5 cucu. Puji syukur pada Tuhan saya mempunyai pengalaman yang luar biasa dan sangat luar biasa.
Nah, peristiwa ini terjadi pada awal bulan Juli tahun 2015. Karena saya masuk asuransi kesehatan, maka setahun 2 kali saya itu melakukan medical check up di Mount Elizabeth Hospital Singapura. Nah, semua biaya pengobatan ditanggung oleh pihak asuransi. Nah, pada suatu kali saya dicek kesehatan jantung saya, karena selama ikut asuransi belum pernah ada keluhan. Tapi saya masih ingat waktu saya kecil, waktu ada pendidikan jasmani, penjas ya, saya nggak bisa lari jauh, pasti ketinggalan sama teman-teman saya. Saya rasa lelah sekali. Nah, lalu dokter itu langsung mengecek dengan USG, yaitu ultrasonografi. Dokter kaget dan mengatakan ada pembocoran di klep jantung. Karena apa? Waktu dicek bunyi ada suara tok 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 bior, tok 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 bior. Wah, itu ada darahnya kembali lagi karena apa? Klepnya jantung. Jadi darah yang dipompa ke tubuh saya kembali lagi ke jantung. Nah, ini dokter mengatakan ini berat sekali. Langsung dokter segera ambil tindakan untuk di MRI. Ternyata setelah di MRI hasilnya saya menderita penyakit 3A, TA, ascending aorta aneurisma, artinya pembengkakan pembuluh darah yang ke atas, ya, ascending ke atas, aorta itu pembuluh darah, aneurisma itu adalah pembengkakan. Jadi suatu kondisi di mana terjadi pembengkakan pembuluh darah utama yang berfungsi untuk memasok darah dan oksigen ke seluruh tubuh manusia. Dan bagian ini adalah apa? Yang paling vital dan berdekatan dengan jantung. Dan waktu itu pembengkakannya mendekati maksimal. Ya udah berat sekali. Disebutnya sebagai serius. Kalau tidak berhati-hati, pembengkakan itu bisa makin membesar dan pembuluh darah saya bisa berpotensi untuk bisa pecah dan robek. Dan kalau sudah pecah atau robek itu bisa menjadi mati mendadak atau sudden death ya. Nah, oleh sebab itu dokter menyarankan supaya saya dilakukan operasi implantasi. Implantasi yaitu pembuluh yang sudah bengkak itu, yang sudah yang rusak itu harus diganti dengan pembuluh sintetis. Nah, dan klepnya diganti dengan klep babi katanya. Wah, saya pikir operasi ini adalah operasi besar, nggak sembarangan. Lalu dokter berunding dengan keluarga saya dan mereka menyarankan untuk segera dioperasi cepat-cepat, kalau enggak bahaya sekali, bisa pecah mendadak ya. Nah, tapi saya dengan iman, dengan sungguh-sungguh berani menolak ajakan keluarga atau dokter. Saya mengatakan saya tidak mau dioperasi dulu. Dan dokter tanya apa alasannya? Saya mengatakan saya mau lakukan pelayanan dulu. Nah, pelayanannya karena apa? Saya sudah siap-siap mau pergi kemana, ke gereja-gereja mana yang harus saya layani, dan tiket sudah saya booking, dan juga hotel-hotel sudah saya booking, dan gereja-gereja sudah saya hubungi. Nah, saya mengatakan nanti kalau saya pulang dari pelayanan, saya baru mau dioperasi. Nah, langsung dokter itu rundingan lagi dengan keluarga saya, dokter itu setuju mengatakan ini saya kasih surat jalan ya, hati-hati ya surat dokter ini. Kalau ada apa-apa di perjalanan kamu bawa surat ini, cepat pergi ke rumah sakit yang terdekat. Nah, saudara yang kasih dalam Tuhan, setelah saya pulang dari pelayanan, wah, saya merasa sukacitanya luar biasa ya. Karena apa? Saya bisa bersama-sama dengan hamba Tuhan pergi pelayanan keliling ke tempat-tempat ya selama 1 bulan, saudara, pelayanannya. Nah, terus terang saja, saudara, waktu saya pergi pelayanan itu saya merasanya sukacitanya luar biasa, senang sekali. Nah, setelah saya pulang dari pelayanan, langsung saya menurut jadwal dokter saya kembali lagi ke dokter. Nah, saya dengan berani datang ke dokter dan minta dicek kembali kondisi saya. Nah, waktu dicek dokter bingung, kepalanya digoyang-goyangin gini-gini ya. Nah, istri saya bingung, kenapa dokter? Dokter ngomong, anehnya apa? Saya ketawa aja, tenang aja. Aneh ya, kok bisa sembuh katanya. Nah, seperti Pak Hasan tadi ya, waktu dioperasi kok pendarahannya bisa hilang. Kalau saya itu memang bukan sembuh total, tapi pembengkakannya bisa menyusut
Nah, saya mengatakan puji Tuhan. Dokter bilang, kalau begitu jangan dioperasi dulu, itu ditunda aja. Nah, puji syukur pada Tuhan, sampai hari ini sudah 5 tahun saya masih tetap sehat, tidak terjadi apa-apa. Karena apa? Saya yakin semua karena kebaikan daripada Tuhan. Karena apa? Karena saya berani mendahulukan pelayanan. Nah, setelah pelayanan pulang, saya mengatakan apa yang mau dokter mau operasi, silakan operasi. Ternyata Tuhan nggak kasih saya operasi, karena operasi ini adalah operasi besar, nggak main-main ya, bisa bahaya juga. Nah, saudara yang kasih Tuhan, inilah kesaksian daripada saya, karena apa? Tuhan itu baik, jadi bisa menghindari saya untuk dioperasi yang sangat berbahaya juga ya, operasi besar. Terima kasih Tuhan. Ya, puji Tuhan. Wah, terima kasih Pak Sunario, kesaksian yang sangat memberkati kita semua. Ya, inilah ciri khas daripada Full Gospel, bersaksi ya untuk nama Tuhan. Nah, sebelum kita masuk kesaksian dari Brother Yonghok, supaya kita lebih semangat lagi, ya, kita nyanyikan lagu Mars kita dulu ya, bersaksi untuk nama Tuhan. Ya, habis ini Brother Yonghok silakan untuk bersaksi. FGD Man, strong in the Lord. FGD Man, yes. Be strong in Be the strong Lord. in the Lord. FGD Man. Ya, sekarang gilirannya Brother Yonghok. Ini kesaksian kemarin saya dengar di Bekasi ya. Saya bilang, Brother Yonghok, you mesti saksikan ya di Menara 2 DKI 1 karena kesaksian yang sangat luar biasa ya, nanti akan disampaikan oleh Pak Yonghok. Silakan Brother Yonghok. Oke, terima kasih Pak Dhani memberi kesempatan ini lagi ya. Saya percaya semua ini karena kebaikan Tuhan. Dalam minggu ini aku bersaksi terus ya, luar biasa nih. Saya perkenalkan dulu, nama saya Yonghok, orang Tanjung Pinang. Saat ini saya di Full Gospel jabat sebagai PC Mintang Mandarin Charter ya.
usaha saya adalah kedai kopi sama properti. Sebelum saya lanjutkan bersaksi saya, kesaksian saya, kebaikan Tuhan, saya izinkan saya dulu bernyanyi sebuah lagu pujian, lagu Mandarin ya. Habis itu baru saya mulai bersaksi tentang lagu ini, tentang kebaikan Tuhan. Saya nyanyi dengan lagu ini dengan tambah musik ya. Oke. 我进入最森林的听中，用那些白羊儿的血，我用最真诚的一颗心来敬拜我的天主。我心敬拜你，心敬拜你，我心敬拜你，心敬拜你，因你是我的生命，生命天主。我进入最深灵的听中，用那些白羊儿的血，我用最真诚的一颗心来敬拜我的天主。我心敬拜你，心敬拜你，我心敬拜你，心敬拜你，因你是我的生灵，生灵天主，因你是我的生灵，生灵天主。Puji Tuhan. Oke, ini lagu ini adalah lagu pertama kali saya dijamat sama Tuhan Yesus ya. Itu ingat saya tuh lagu ini di waktu tahun 2008 saat saya masih di Jakarta ya. Saya digoncang dengan keadaan masalah rumah tangga ya. Saya pisah sama istri dan saya punya anak 2. Makanya di setiap kesaksian saya tidak pernah sebut keluarga saya karena saya sama sini masih sendirian ya, belum resmikan dapat pasangan ya. Mungkin ada rencana Tuhan dalam hidup saya, belum waktunya. Maka saya masih lagi tunggu resmi jadi Tuhan ya. Pada singkat cerita, pada 2008 di bulan 8 saya dikunjungi oleh 3 orang teman orang Kristen ya. Jujur aja waktu itu saya belum beragama Kristen, saya masih agama Buddha dan saya jarang sekali berteman sama orang Kristen. Tapi memang ada, tapi jarang sekali ya. Karena aku lebih suka dekat sama orang yang beragama Buddha. Pada waktu itu mereka dekat saya, cari saya, minta tolong sama saya untuk melubahkan sebuah lagu pujian ku masuk ruangan kudus ke bahasa Mandarin ya. Saat itu juga aku langsung tolak karena aku ya jujur aja awalnya saya nggak mau menorong gitu ya, walaupun saya mengerti bahasa Mandarin, tapi itu bagi saya juga ada sedikit kesulitan ya. Karena apa? Karena gak gampang yang mau lupa lagu gitu, apalagi aku nggak pernah lakukan itu ya. Jadi saya tolak langsung dan teman saya itu nggak patah semangatnya ya, dan mereka bilang, oke, izinkan kami berdoa untuk kamu. Bila nanti setelah doa, kamu memang masih nggak bisa bantu ubahkan lagu tersebut, kami tidak paksa kamu. Dan lucunya tuh, saya waktu itu langsung terima aja doa mereka. Seharusnya kan saya harusnya tolak ya, saya udah nggak mau melakukannya. Nah, tapi aku terima doanya. Puji Tuhan, setelah didoa, saya tidak tahu hikmat dari mana. Awalnya saya ngerti dulu kan bukan orang Kristen, maka saya tidak pernah tahu itu
waktu itu hari itu juga saya dijamah sama Tuhan Yesus ya. Lagu ini saya rubah hanya butuh setengah jam saja. Jadi setelah setengah jam lagu itu selesai dirubah dan mereka kasih tahu saya mereka nyanyi di gereja ya. Oke, setelah itu saya terus di mereka kan ajak saya ke gereja. Saya tak mau. Awalnya saya nggak mau. Mereka bilang, ayolah ke gereja aja, anggap aja kamu ke tempat karaoke katanya nyanyi lagu dengan lagu, orang nyanyi show apa gitu kan dengan nyanyi gitu. Jadi saya pikir, kok bisa begitu? Akhirnya saya pergi ya, saya kunjungin gereja. Tapi waktu itu saya lihat nyanyi, hati saya tuh bisa senang gitu ya. Nyanyi aja hatinya bisa senang, kadang saya kan tuh lagi stres gitu ya. Tapi bisa senang. Nah, aku melihat orang-orang gereja sana tuh waktu lagi memuji Tuhan, mereka bisa meloncat-loncat, happy amat, kayaknya nggak ada pernah ada kesulitan, kesusahan gitu ya. Jadi awalnya saya nggak ngerti, minggu selanjutnya diajak terus, saya datang, setelah beberapa kali, saya bisa datang sendiri tanpa diajak lagi. Nah, tapi waktu itu saya masih belum terima Yesus, saya cuma mau lihat, mau dengar firman Tuhan, mau memuji Tuhan. Karena setiap kali aku masuk gereja, aku mau dapat sesuatu sukacita yang luar biasa, yang tidak pernah saya dapat saat saya berteman sama orang Buddha gitu ya. Mereka saat saya curhat, mereka hanya bawa ke saya ke tempat karaoke saja. Di situlah aku membuang stres saya, minum-minum, dan akhirnya besok pagi stres lagi gitu. Jadi singkat cerita, setelah memasukin 2009 pertengahan, saya mulai udah hatinya tergerak ya untuk menerima Tuhan Yesus. Tapi waktu itu aku masih bimbang. Nah, setelah aku ikut berdoa gitu ya, doa sendiri di rumah gitu. Akhirnya aku pada 2009 di bulan 12 tanggal 31 tuh saya ambil keputusan sendiri, saya menerima Tuhan Yesus. Saya berdoa sama Tuhan, Tuhan, mulai hari ini aku menerima Engkau sebagai juru selamatnya. Karena saya percaya kamu akan membuka jalan buat saya. Segala masalah bisa Engkau selesaikan. Akhirnya saya cerita jadi ASD itulah. Jadi tanggal 1 itu, bulan 1 aku mulai membaca Alkitab. Setelah baca-baca aku bingung, Alkitab itu udah baca terus tiap hari, kok kenapa aku hanya sampai di Salomo aja gitu. Salomo aja aku bacanya. Nggak bisa cepat gitu ya. Akhirnya pas Ibu Rohani saya langsung saya, kamu mau dibaptis nggak? Saya langsung jawab, saya mau. Terus dia naik saya, kamu mau nama baptisnya apa? Mau saya bikinin atau mau pakai nama asli kamu atau kamu mau pilih sendiri gitu. Saya langsung jawab gitu, saya mau kayak Salomo. Tapi bukan karena kayak Salomo manggil istri ya. Saya mau kayak Salomo karena dia hanya minta sama Tuhan Yesus hikmat sama pengertian aja. Sehingga Tuhan bisa memberkati dia segala sesuatunya. Apa yang tidak dia pikirkan semua diseriahkan. Jadi maksud saya berpilih Salomo, artinya itu aku kepingin punya hikmat. Jadi ketika setelah aku menerima Yesus, jujur aja, sampai saat ini aku selalu diberkati. Hidup saya semua di jalan hidup saya itu diluruskan. Sampai saat itu 2011 aku balik ke Tanjung Pinang ya. Dan aku cari tempat gereja yang cocok sama Tuhan jamak gitu ya. Ternyata aku bisa ikut di gereja di GBI, di My Home ya. Dan puji Tuhan saya bisa ikut melayani juga, diajak melayani. Dan dari sana aku mulai semakin hari aku semakin semangat. Jadi setelah itu aku di waktu 2011 di bulan 9 kalau nggak salah ya, aku udah diajak gabung di Fuposper. Jadi Fuposper lah, aku semakin hari semakin dipulihkan ya, dikuatkan. Jadi awalnya aku susah bicara gitu, mau memuji Tuhan ya, aku nggak berani loh, merasa malu. Kenapa? Karena aku kan merasa saya dulu masih agama Buddha, sekarang agama Kristen itu mau memuji. Akhirnya jadi fokus lah, aku semakin berani ya. Apalagi aku sering mendengar kesaksian dari teman-teman fokus.
awalnya di sini, setelah di pandemi ini ya, aku tambah yakin, tambah sukacita. Kenapa? Di setiap acara Jumatin ya, aku bisa mendengar semua teman-teman bersaksi yang luar biasa loh, yang tidak pernah aku dengar gitu ya. Apalagi ada sebagian yang bersaksi kehidupannya tuh hampir sama saya sama gitu loh. Tapi mereka gimana ketemu Yesus bisa dipulihkan. Jadi aku sangat bersyukur. Kenapa aku bilang ikut Tuhan itu jarangnya tuh udah ditentukan di semuanya udah dibuka ya. Karena contoh aja, aku aja dulu seorang salesman ya. Jadi salesman Tuhan buka jalan buat saya bisa bekerja di properti ya. Jujur aja properti saya nggak pernah kerja, saya mengerti. Tapi jadi sana Tuhan tuntun saya. Setelah saya belajar 2 tahun, saya udah memahami cara-cara kerja properti, aku kerja sendiri. Dan singkat cerita, hanya setahun lebih aja Tuhan, aku kerja di properti, Tuhan izinkan saya membuka kedai kopi ya. Awalnya saya juga agak bingung, kenapa? Karena saya tidak pernah tahu tentang kedai kopi. Minum kopi aja saya nggak suka, jujur aja, sebelum buka kedai kopi. Makanya setelah aku buat kedai kopi, nggak sampai setahun. Walau lewat setengah tahun lebih lah, hampir nggak sampai setahun lah. Dia ada pandemi ini ya. Jadi dalam pandemi ini, properti saya tuh, dia omsetnya turun. Dalam setahun ini ya, sama properti waktu bulan terakhir saya jual rumah itu di bulan 10 ya, sampai saat ini saya cuma bisa jual 1 properti aja. Dan saya bersyukur, seandainya Tuhan tidak izinkan saya membuka kedai kopi, saat ini aku sangat kesulitan untuk ekonominya ya. Siapa lagi yang bisa bantu? Kalau ada, dan saya percaya semua ini karena kebaikan Tuhan dan hidup saya. Dan saya percaya hidup saya akan lebih baik lagi kalau saya tetap setia mengikuti jalan Tuhan. Terima kasih. Inilah kesaksian saya. Semoga bisa memberkati teman-teman yang hadir pada malam ini. Terima kasih. Ya. FGG Man. FGG Man, be strong in the Lord. Luar biasa ya. Kesaksian malam hari ini dahsyat ya. Tuhan memperlihatkan Tuhan kita dahsyat ya. Selamat datang Brother Danielim. Ya. Ya, selamat datang dan kita akan dengarkan sharing firman dari Pak Heru ya. Pak Heru ini salah satu senior di Jawa Timur. Beliau adalah orang yang cukup lama di Full Gospel ya, dan melalui beliau lah banyak teman-teman yang dijaring oleh Tuhan melalui Pak Heru ya. Sebelum itu kita akan dengarkan pujian di mana nanti Pak Heru akan menyampaikan sharing firman Tuhan. Kami rindu membawa pujian kami kepadamu. Kuduskan kami, layakan kami, biar kami boleh menikmati hadirat-Mu yang kudus. Pujian dan syukurku ku bawa padamu dengan rendah hati ku persembahkan. Sadar bila ku ada hanya karena
Ya, Pak Hasan, Pak Heru, silakan Pak Heru. Silakan Pak Heru. Mari kita berdoa dulu, Pak. Ya, silakan Pak Heru. Kami mengucap syukur Tuhan, Engkau begitu baik. Pak Heru. Begitu mengasihi Engkau. Kami, ya. Ya, silakan Pak Heru. Kasih Tuhan, kami mengucap syukur Engkau boleh kumpulkan kami untuk kami boleh saling menguatkan. Terima kasih pengurapan-Mu turun atas hamba-Mu Tuhan. Biarlah setiap firman yang diucapkan Tuhan berasal daripada-Mu. Segala kedagingan kami tolak di dalam nama Yesus. Sehingga kami boleh bertemu dengan Kau secara pribadi Tuhan Yesus melalui firman-Mu Tuhan. Apa yang Kau kehendaki di dalam kehidupan kami. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Ya. Terima kasih. Saya dengar kesaksian-kesaksian yang begitu luar biasa ya. Kita ini pandemi, tapi tidak ada satupun wajahnya yang pandemi ini. Ini keluar wajahnya wajah pemenang semua. Yang keluar dari persoalan yang sudah menang ya. Kalau kita belum menang saudara, yang keluar dari mulut kita ini keluhan-keluhan, saya percaya itu. Tapi kalau kita yang keluar sebagai pemenang dalam masa sulit pandemi ini, kelihatan dari wajah kita, pengucapan syukur itu ada penyerahan, ada kekuatan daripada Tuhan yang diberikan kepada kita. Ya, saya percaya saudara, saya tadi dengar kesaksian-kesaksian ya, di mana saya ditanya Pak Anton, minta tema apa katanya. Saya bilang maturity, saya bilang gitu, kedewasaan rohani. Ya, ini saya mau membagikan berkat ya saudara, bukan kita, saya sudah dewasa, bukan, tapi kita mau belajar. Di dalam 14:23 dikatakan di sana, saya bacakan aja saudara, segala sesuatu harus dilepaskan untuk mengikut Yesus. Pada suatu kali banyak orang-orang berduyun-duyun mengikut Yesus dalam perjalanannya. Sambil berpaling, ia berkata pada mereka, jika seorang datang kepadaku dan ia tidak membenci bapak ibunya, istrinya, anak-anaknya, saudara-saudaranya, laki-laki atau perempuan, bahkan nyawanya sendiri, ia tidak dapat menjadi muridku. Barang siapa tidak memikul salibnya dan mengikut aku, ia tidak dapat menjadi muridku. Nah, ini jelas saudara dikatakan ada pada waktu itu berduyun-duyun, Tuhan membuat batasan ya. Berduyun-duyun dengan murid itu lain saudara. Kalau berduyun-duyun pengikut biasa ya, tapi kalau mau serius ada harga yang harus dibayar saudara. Harga yang harus dibayar itu apa? Yaitu membenci bapak, ibu, saudaranya, laki-laki, perempuan, bahkan anak-anaknya, istri dan anak-anaknya, bahkan nyawanya sendiri. Pada waktu saudara saya dengar ini, saudara, pada waktu bertobat saya tanya dengan pendeta saya katakan, loh ini kok aneh ya Pak ya? Ini kok ayat kita disuruh membenci bapak, ibu ini, gimana ini? Iya toh. Tapi pendeta saya itu begitu bijaksana, dia mengatakan bahwa yang kamu belum mengerti, kamu tinggalkan dulu. Nanti kalau kamu sudah waktunya mengerti lah, nanti kamu bisa mengerti. Dia bilang gitu. Nah, memang saudara, pertumbuhan iman itu perlu melalui proses-proses. Saya ingat pada waktu
pada waktu satu persekutuan itu ada pendeta Daniel Alexander membawakan firman, saudara. Dia mengatakan bahwa orang Kristen itu perlu bayar harga di mana ada penderitaan, ada proses. Waduh, saya waktu itu bertobat baru berapa bulan, saudara, dan saya membawa misanan saya yang jiwa baru, yang saya bawa ke sana untuk saya kenalkan dengan Tuhan. Waduh, saya dengar itu, saudara, saya tidak bisa terima, saudara. Saya bilang sama hamba Tuhan, pendeta saya bilang, itu gimana itu hamba Tuhan kok bilang ikut Kristen kok harus menderita, saya bilang gitu. Yang benar aja, kalau menderita ya orang mana mau jadi orang Kristen, saya bilang begitu. Ya, loh. Terus dia tanya sama saya, siapa itu yang pendetanya yang bawa firman? Oh, pendeta apa itu evangelis Daniel Alexander. Loh, itu hamba Tuhan bagus katanya gitu. Lah, saya tapi tidak mau terima, saudara. Tapi memang benar, saudara. Begitu saya mengalami sendiri, itu baru saya mengerti apa arti daripada mengikut Kristus dan apa daripada ayat yang bilang bahwa pada waktu kita menjadi murid itu harus segala sesuatu dilepaskan. Kalau enggak, kalau kita baca terus saja, di sana Tuhan itu merumpamakan kita mengikut Tuhan itu seperti membangun rumah, membangun menara, saudara. Kita harus siap-siap untuk menghitung. Seperti Pak Yuho yang baru terima Tuhan, ini baru cinta mula-mula, ya kita lihat begitu bagus tadi membawakan pujian luar biasa ya. Tapi nanti ada proses-proses yang dilalui, yang itu harga yang harus dibayar. Nah, itu kalau harga-harga yang harus dibayar itu Pak Yuho sudah siapkan. Seperti Tuhan katakan, itu seperti orang perang, ya, seperti orang perang. Kalau kita menghadapi musuh, kita harus menghitung dulu, apakah kita mampu dengan pasukan kita. Nah, pada titiknya Tuhan mengatakan bahwa kalau kita siap pada semua itu, kita akan menjadi seperti garam. Sifatnya asin. Artinya apa, saudara? Setiap kita membawakan kesaksian, itu ada kekuatan yang diberikan. Orang itu bisa dibangunkan, saudara. Tapi kalau kita dalam keadaan kalah, kita dalam keadaan, waduh, ikut Tuhan kok seperti ini. Tuhan mengatakan bahwa garam itu tidak akan kehilangan identitas daripada garam itu. Yaitu apa? Asin. Namanya garam itu ya asin, saudara. Kalau garam tidak asin, Tuhan mengatakan jadi sampah, diinjak-injak orang, dibuang. Demikian juga kalau kita jadi Kristen, kalau kita tidak punya identitas, tidak punya kesaksian yang begitu kuat, kemenangan di dalam setiap proses kita akan jadi garam yang sudah kehilangan asinnya, hambar yang diinjak-injak. Nah, ini saya juga mau saksikan, saudara, di dalam kehidupan saya mengikut Kristus. Ya memang kita pada waktu pertama bertobat, bagaimana saya bersaksi di tempat ini juga, saya mengalami kesembuhan. Tapi ada masa-masa itu diberkati luar biasa ya. Dalam secara finansial kita diberkati begitu luar biasa ya, dari Depsor kita itu mungkin pada waktu itu Surabaya juga termasuk yang paling bagus mungkin ya, omsetnya atau apa ya, waduh kita mengalami kelimpahan. Tapi pada suatu titik, saudara, tahun berapa ya, 94 atau berapa, 96 ya, 96 kita mengalami kebakaran, saudara. Depsor kita itu yang kita punya keluarga itu kebakaran, saudara. Nah, itu ujian pertama, saudara. Kalau lihat seperti itu pada waktu itu, kita lihat di toko itu, kita sudah berdoa minta Tuhan berhenti apinya, tapi enggak berhenti, habis, saudara, habis Depsor itu. Nah, apa yang kita lakukan pada waktu itu setelah kebakaran habis ya? Itu karena tegang ya, di dalam rumah itu karena tegang, kita barusan mengalami suatu musibah, anak itu bisa sakit semua, saudara. Anak saya tiga ya, anak saya 3. Sekarang kan 4, saya ngitung itu sebabnya saya ingatnya waktu itu 3 toh, yang kecil itu belum lahir. Itu langsung bisa sakit, saudara. Nah, pada waktu itu setelah kebakaran di rumah, kita mengambil gitar, saudara. Saya ngambil, Pak, saya ajak papa saya ada adik saya berdoa, ya. Kita nyanyi, saudara. Kami naikkan syukur padamu. Syukur padamu. Waduh, ya. Itu hadirat Allah turun, saudara. Itu membuat damai sejahtera.
Tapi saudara, itu kalau di luar Kristen, ya itu orang gila saudara. Masa orang kebakaran ngucap syukur? Ya toh. Nah ini. Tapi ayat firman Tuhan mengatakan apa Tuhan? Ucapkanlah syukur dalam segala perkara. Artinya apa saudara? Itu tidak ada di dalam firman itu mengatakan kamu ucapan syukur ini ya ucapkanlah syukur dalam segala perkara. Tapi kalau tokomu, dapurmu kebakaran, kamu boleh tidak mengucap syukur. Tidak ada saudara ayatnya. Ternyata tidak ada pengecualian. Demikian juga kalau gini. Ucapkanlah syukur dalam segala perkara. Tapi kalau pandemi yang membuat kita drop ekonomi finansial, kamu boleh tidak mengucap syukur. Tidak ada ternyata saudara. Jadi di dalam firman itu mengatakan ucapkanlah syukur dalam segala perkara. Ya toh, berdoalah karena damai sejahtera yang melampaui segala akal dan pikiran itu akan menguasai hati dan pikiranmu. Nah itu yang luar biasa saudara. Begitu yang kita pada waktu kita mengalami musibah, kita meninggikan Tuhan saudara. Kita mengucap syukur, kita meminta Tuhan, kita berdoa. Kita berdoa pada waktu itu berdoa. Tuhan, kita tidak mengerti Tuhan apa yang terjadi, kenapa kok bisa kebakaran. Tapi kami percaya di dalam firman-Mu, sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu, yaitu bukan rancangan kecelakaan, tapi masa depan yang penuh harapan dan damai sejahtera. Itu yang kita pegang, saudara. Bahwa apapun yang terjadi di dalam keluarga kita, apapun itu, Allah tidak punya rancangan kecelakaan, tapi masa depan yang penuh harapan dan damai sejahtera. Ya, besok, saudara, kita adakan apa? Syukuran. Kan aneh, saudara. Kebakaran mengadakan syukuran besok, saudara. Yang diundang siapa, saudara? Seluruh penghuni daripada mal itu, saudara. Kita undang semua, saudara. Itu yang penghuni mal-mal itu diundang semua, diajak syukuran, saudara. Ini habis kebakaran, saudara. Jadi mereka ini dulu yang nentang-nentang, ya kalau diinjili kita ajak ke full gospel, ayo datang ke full gospel. Mereka ngejek-ngejek. Tapi mereka ini, setiap orang yang mengalami musibah yang membuat syok itu, mereka jadi rasa percaya diri itu goncang, saudara. Pada waktu goncang, itu gampang kita masuk. Karena mereka juga bingung kan, butuh pegangan. Nah, pada waktu kita undang mereka datang, saudara. Ya, saya ingat Dr. Budiono pada waktu itu masih sebagai apa ya? Sebagai mungkin RP-nya di Jawa Timur, Dr. Budiono. Kalau teman-teman yang lama-lama, Pak Ogan, mungkin Pak Denny tahu pasti, itu Dr. Budiono itu ya, tahu. Nah, Dr. Budiono membawakan firman Tuhan. Mereka itu yang baru-baru datang itu mereka dikuatkan ya, yang mengalami musibah. Nah, saudara, ini yang namanya di dalam Tuhan, Tuhan mengatakan mengikut Tuhan itu harus dilepas segala sesuatu. Kalau kita tidak siap, saudara, apa yang terjadi, saudara? Kalau kita mengikut Tuhan dan kita sudah punya agenda, ya seperti yang saya katakan, yang saya pada waktu pertama, saya kan mikirnya ikut Tuhan itu mengalami kesembuhan, berkat ditambah, ya toh semua yang enak-enak itu, saudara, ya toh semua yang. Tapi kenyataannya tidak seperti itu, saudara. Kenyataannya itu kita ada proses yang kita hadapi. Seperti dalam masa pandemi ini, saudara, masa pandemi ini saya kan lagi bangun rumah, saudara, ya bangun rumah itu namanya deposito. Sudah kita hitung ya, kita tidak perlu, sudah cukup, ini namanya nanti paling kita jual aset satu aja sudah cukup ini ya. Nah, pada waktu itu kan saya kira ini pembangunan rumah saya ini kira-kira kurang 4M gitu ya. Nah, ini pada waktu teman nawar tanah saya, gimana ini teman full gospel ini mau beli. Saya bilang kamu jangan beli punya saya bilang kamu punya teman lain aja. Sebabnya kalau saya setiap jualan properti itu, harganya itu tinggi. Saya kan enggak enak. Sesama teman kan, waduh enggak enak kalau bukan harga pasaran yang dijual gitu loh. Saya bilang silakan pilih ke tempat lain. Padahal dia bukannya harga yang rendah loh, saudara. Menurut saya ya harganya pantas, normal gitu. Cuma saya ini kan, dia kan umpamanya 15 juta semeter ya. Tapi saya mintanya 18 juta semeter. Saya sungkan kalau ya lebih baik dia cari lain. Akhirnya benar, saudara, dia ketemu tempat yang lain. Sebetulnya dia senang karena bisa tetangga itu buat anaknya. Nah, setelah pandemi, saudara, waduh, ya toh, ternyata hitungannya itu kan enggak cocok semua, saudara. Kita yang tiap bulan bisa masuk, itu nggak bisa masuk. Nah, itu saya sadar bahwa kadang-kadang kita, saudara, di dalam itu jangan terlalu sombong, saudara. Jangan terlalu sombong. Jadi
itu sudah tahu pasarannya 15, jangan diminta yang apa itu pasaran sampai 18 juta. Itu juga satu pelajaran bagi saya. Waduh, ada kekeliruan di dalam diri saya ini. Coba saya jual pada waktu itu, saya juga tidak mengalami kesulitan. Sudah oke, tetap aja jalan. Karena saya terlalu mengenalkan. Nah, ini suatu proses ya saudara. Saya terima. Juga ada satu proses lagi. Kadang-kadang kita itu di dalam Tuhan, saudara. Saya tahu bahwa kalau kita mau dipakai Tuhan dengan luar biasa, dengan supaya itu ada yang perlu dipangkas. Kan Tuhan mengatakan bahwa orang selain melekat, tapi perlu dipangkas. Nah, pada waktu pandemi ini, saya seperti Pak Denny mengatakan, yang kalau kita bisa mengucap syukur ya, pertama kaget. Waduh, ini yang namanya tagihan ini kan nggak bisa berhenti. Sedangkan kita langsung pandemi, jeret gitu, nggak ada penghasilan toh. Ya. Nah, pada waktu itu juga kita ini, yang pertama saya lihat ini, kita kan kerja butik juga. Saya lihat di butik-butik di mal-mal ini, waduh ini kok pada tutup ya ini ya. Saya kira ini juga kita pasti alami nanti ini. Kelihatannya 1 bulan, 2 bulan bisa selesai. Saya lihat ini tidak gampang loh, ini bisa berbulan-bulan ini. Terus saya pikir yang pertama yang harus dikerjakan apa sih? Efisiensi. Iya toh, kos-kos yang tidak perlu itu saudara, itu yang harus dipotong dulu. Terus saya mulai pada waktu itu di mall saya sambil jalan itu saya mikir gini, kos apa ya yang perlu dipotong dulu? Kalau menurut saudara kos apa yang perlu dipotong? Kalau penghasilan sudah menurun, ya persembahan. Betul lah. Enggak saudara. Iya tuh. Namanya persembahan itu kan mengikuti omset saudara. Iya tuh. Kalau omset tidak ada, apanya yang mesti dipersembahkan? Ya, saya pada waktu itu saya mikir gitu. Tapi Tuhan itu begitu luar biasa, saudara. Begitu saya mikir gitu, saya mikir gitu. Waduh, ini persembahan, ini pertama-tama yang harus dipotong ini. Tapi saya lihat pada waktu itu saya lewat toko di salah satu mall ya yang terkenal di Surabaya. Ada Adidas, tempatnya Adidas itu ditutup, saudara, ditutup. Rolling door-nya. Di rolling door-nya itu ada tulisan. Tulisan itu apa? Never give up, ya, with something you believe in. Jadi jangan pernah menyerah dengan apa yang kamu percayai. Saya lihat itu saudara, saya ketawa sendiri. Saya ini kan jalan sendiri. Saya ketawa sendiri. Saya tahu itu dari Tuhan. Tuhan sedangkan mengajarkan saya. Jangan berkecil hati. Jangan pernah menyerah ya dengan apa yang kamu percayai. Kita percaya saudara. Di dalam Elia, di mana Elia itu dipelihara Tuhan di Sungai Kerit, saudara. Siapa yang memberi makan? Gagak. Loh itu tidak masuk akal, saudara. Mana ada gagak itu bukan binatang termasuk binatang serakah ya, saudara ya. Itu mana ada burung serakah gitu bisa mengirim roti tiap hari sama dia. Nah itu tapi keajaiban. Ini benar, saudara. Sebelum saya pandemi ini terjadi, saya baca itu. Saya baca itu dalam hati saya mengatakan ini. Dalam hati saya sendiri. Apa bisa ya terjadi ya di dalam zaman sekarang itu Tuhan itu pelihara pakai burung gagak. Saya mikir gitu loh, saudara. Tapi saudara, apa yang terjadi pada pandemi ini ya, saudara ya. Kita ini, nah ini kakak istri saya, ini kan masak-masak. Saya bilang masakanmu ini enak loh. Saya bilang kamu ini bisa jual loh. Saya bilang gitu. Ya, tuh. Terus mereka ini menjual. Nah daripada saya tidak ada kerjaan, saudara. Tapi saya ini kan orangnya biasanya gengsi, saudara. Terus saya lihat ini, saya daripada tidak ada kerjaan, selama pandemi ini kan nganggur, saya bantu mereka. Tak bantu ayo, saya bilang gitu, ngirim-ngirim makanan ini loh, saya bilang gitu. Jadi kurir, saudara. Saya kepingin tahu. Saya percaya pada masa pandemi itu, kalau kita, saudara, melekat pada Tuhan, ada sesuatu yang Tuhan berikan, saudara. Mungkin uang bukan. Mungkin uang bukan ya, saudara. Tapi karakter kita sedang dibentuk. Waduh. Kalau biasanya, saudara, kita itu malu pasti, saudara, jadi kurir. Bayangkan, ya toh, kita ini, mohon maaf. Ini saya mau menceritakan bukan sama. Rumah saya ini di daerah elit ya, di rayanya Surabaya, di raya Mojokerto. Sekarang saya ini mencoba jadi kurir, saudara. Nah, ini saya ngirim di gang-gang itu, kadang-kadang ngirim satu ini karena untung satu itu 10.000. Saya coba membantu mereka. Jangan sampai kena parkir. Jadi saya ini parkirnya jauh jalan, saudara. Ya, ini merupakan suatu proses karakter, saudara.
Tapi ya kadang-kadang salah alamat, yang namanya dia bilang alamatnya itu nomor 31, ternyata enggak ada saudara nomor 31. Di sana itu 32, dia memberi nomor 32. Di sana itu ganjil semua. Saya sampai putar 3 kali loh saudara. Saya telepon orangnya itu lagi senam. Nah ini kalau bukan Tuhan siapa saudara? Ini untuk apa? Memproses kita supaya kita rendah hati saudara. Ya, saya ini, waduh saya mau marah loh, mau marah itu saudara. Tapi sabar dulu, sabar. Ternyata itu jadi nomor 31, itu 32 itu adalah nomor 31 ya. Itu juga salah satunya. Tapi ada lagi saudara ya, ini saya ceritakan bagaimana pandemi ini Tuhan itu memberikan sesuatu yang luar biasa. Kelihatannya ya kalau kita lihat dari luar enggak, tapi kalau kita dari dalam, kalau kita setiap mengalami musibah dan kita mengalami sesuatu yang tidak enak seperti saya kebakaran, kita boleh mengucap syukur. Saya tanya pada Tuhan, Tuhan apa? Oh ya, setiap saya lewat di Depstar saya itu dilewat di jalan Blauran itu saya tanya, apa oh ya Tuhan ya kok kobong ya Tuhan? Apa kok kobong? Saya tanya, kok kebakaran? Ini beberapa teman di Jakarta pasti tidak ngerti kobong ya saudara ya. Apalagi Pak Yoyo mungkin tidak ngerti kobong, yang dari Cirebon mungkin ngerti kobong ya. Nah itu kebakaran. Nah ternyata tuh saya mengerti pasti ada sesuatu yang Tuhan berikan. Tidak mungkin Tuhan itu memberikan sesuatu yang enak. Itu pasti ada saudara. Baik itu ketidakadilan, apapun, kalau kita bisa menerima, Tuhan akan bukakan. Itu lebih berharga daripada bangunan Depstar yang kebal. Saya pikir, apa? Oh, akhirnya saya ngerti, saudara. Kenapa? Ketika kita mengalami semua itu, kita tetap setia pada Tuhan, saudara. Nah, itu yang diberi Tuhan, karakter. Apapun yang terjadi, seperti Tuhan mengatakan di dalam tadi yang saya bacakan, mengikut Tuhan untuk menjadi murid Tuhan itu, segala sesuatu harus dilepaskan. Ya toh, kita mengalami kebakaran tapi kita tetap setia. Itu suatu yang berharga begitu. Waduh, begitu saya ingat itu saya terima kasih pada Tuhan. Tuhan, biarlah Engkau buat seluruh keturunan saya, baik anak-anak cucu-cucu saya ini, apapun yang terjadi ini, apapun di dalam kehidupan mereka yang mereka alami itu boleh tetap setia padamu Tuhan. Nah, itu yang saya minta saudara. Nah, itu saya juga cerita sama anak saya juga. Coba kamu lihat ya, ini di dalam keluarga kita pernah mengalami Depstar kita itu kebakaran, tapi tetap kita setia. Itu yang akan diberikan Tuhan pada kita. Nah, ya, saya kembali saudara pada perendahan lagi di kurir itu saudara. Ya, saya katakan ini kenapa saya cerita ini yang enggak enak saudara. Kalau saya cerita yang enak-enak itu banyak sudah, ya. Tapi yang di sini kan bercerita tentang maturity, kedewasaan. Kedewasaan itu perlu proses. Jadi yang saya ceritakan ini yang enggak enak aja. Supaya kita apapun yang terjadi, sifat garam kita sebagai orang Kristen itu tetap bisa memberkati orang lain. Nah, pada waktu saya habis kebakaran itu saudara, seorang teman dari Full Gospel mengatakan gini, ayo ikut pelayanan di Salatiga, kata gitu. Wah, saya juga ikut saudara. Saya pikir ikut pelayanan aja enggak apa-apa. Sampai di sana saudara, kan ada acara Full Gospel dulu kan ada outreach. Terus dia mengatakan gini sama saya, kamu yang saksi ya? Waduh, saya kaget saudara. Dia bilang minta saya saksi saudara. Saya bingung, loh, gak keliru ini. Saya diminta saksi, wong saya ini habis kebakaran. Iya kalau tadi Pak Yuho bilang saksi, itu buka kafe, kopi, ya ada pandemi, masih ada penghasilan, ya toh. Terus tadi Pak siapa ya tadi Pak tadi yang ada di Singapura ya, bagaimana sembuh ya, otaknya enggak sempat ternyata sudah kempes ya, dibuka tapi yang 10 jam jadi 5 jam, semua haleluya. Nah, kalau saya saksi kebakaran, apa orangnya haleluya? Ya, apa yang harus disaksikan? Tapi pada waktu itu saudara, saya berdoa pada Tuhan. Tuhan, saya tidak ngerti apa yang kau mau, tapi saya diminta saksi, ya saya nurut aja, tapi minta supaya namamu itu boleh dipermuliakan Tuhan melalui kesaksian. Nah, pada waktu saya kesaksian apa yang saya ceritakan saudara, saya turun saudara. Ternyata orang-orang itu banyak yang nyalami saya saudara. Waduh kok, orang yang mengatakan apa? Waduh kok aku ini mengalami pencobaan kok, mengalami musibah. Tapi lek dihitung musibahmu iki kok gak ono apa-apa nih kok.
Ternyata saudara. Jadi saya percaya saudara, apapun yang kita alami, kalau di dalam hati kita rindu untuk memuliakan Tuhan, kita pasti bisa menjadi berkat. Kita bisa saling menguatkan saudara. Ya, tadi Pak Denny tadi cerita sama saya kesaksian bagaimana dia pernah sampai diproses Tuhan, ya makan pun susah, tapi pernah mengalami mujizat, bahkan STNK diberikan Honda Accord yang baru. Ya, nah itu luar biasa ya, kesaksian luar biasa. Tapi yang saya katakan saudara, ya kalau di dalam tidak saya ceritakan bahwa pendewasaan itu perlu saudara, dan pertolongan Tuhan itu luar biasa lah saudara. Ya setelah kita itu dari Dev Store, ya kita dari Dev Store ini kita beralih ke developer ya, kita bangun ruko-ruko di mana ini di Bali saudara, dibangun ruko di Bali. Nah pada waktu itu saudara, ini saya lihatkan bagaimana Tuhan itu bekerja ya, tidak pernah meninggalkan kita. Nah pada waktu kita kan kongsi, pada waktu kongsi itu naik mobil kita biasa ya, namanya suatu pekerjaan dimulai, kalau belum ada untung pasti kita itu pada ngirit naik mobil. Kalau sudah ada untung ya naik pesawat tidak apa-apa. Ini mohon maaf, ini sifatnya orang Chinese itu begitu. Kalau belum untung, apapun dikerjakan seefisien mungkin ya. Bila perlu kurir jadi dikuriri sendiri. Itu sifat kita ya. Kalau sudah berhasil ya lain lagi. Nah, pada waktu itu saya ingat saudara naik mobil pada waktu di mana di Gilimanuk, di Ketapang sampai Gilimanuk kita kan naik ferry saudara. Nah, semua teman-teman keluar, saya tinggal 2 orang, kita kongko-kongko di dalam sambil tipnya dinyalakan. Sampai di Gilimanuk, saudara, ternyata karena kita ini lupa nyalakan, kalau kita pasang tip atau apapun tanpa mesin dinyalakan kan makan arusnya aki. Sampai di penyeberangan sudah selesai, ternyata mobil kita tidak bisa dinyalakan, saudara, akinya mati. Waduh, saudara, itu didorong, saudara. Didorong sama orang dikeluarin. Karena apa? Namanya ferry ini kan mau kembali lagi. Dari Gilimanuk kan mau ke Ketapang lagi. Kalau kita ngikut lagi ya kembali di dalam ferry. Jadi mobil kita didorong. Saudara. Itu jam apa? Kejadiannya jam 2 malam saudara. Bayangkan namanya jam 2 malam itu enggak ada warung buka, enggak ada bengkel buka, enggak ada apa-apa buka saudara. Yang ada apa saudara? Yang ada tetap surga yang buka saudara. Surga itu buka 24 jam. Pada waktu kita mengalami kesulitan di mana warung bengkel tidak buka, surga masih buka, saudara. Nah, itu kita doa. Namanya kalau manusia sudah kepepet, itu tidak ada jalan, jalannya satu apa? Doa. Pada waktu itu kita doa, kita mikir gimana ya ini? Terus saya ini berbahasa roh dengan teman ini. Tiba-tiba saudara, ketika kita bahasa roh, kurala masyaallah. Terus kita itu ingat, loh air panas. Kita ingat, bisa saya dengan teman itu bisa ngomong air panas. Maksud kita itu kalau ada air panas kan sil akinya itu bisa disiram itu loh saudara, bisa disiram dieselnya itu loh. Saudara. Tapi jam 2 malam saudara, warung pun tidak ada yang buka saudara. Tapi Tuhan itu luar biasa saudara. Tidak ada barang yang besar. Saudara pada waktu itu saudara, ada orang yang naik sepeda saudara, bawa ceret saudara. Loh di depan mobil itu loh, naik sepeda bawa ceret saudara. Loh kita lihat, kita turun cepat-cepat. Loh Pak, Dek, itu apa? Itu agak orang muda, saudara. Air panas gitu. Loh, waduh, kita langsung gitu. Boleh kita minta ya, kita beli gitu loh. Kita kasih uang 5.000 pada waktu itu. Kejadiannya itu langsung dia mengizinkan, saudara. Kita buka kapnya mobil, kita siram dieselnya itu. Di mobil itu starter, saudara. Langsung nyala, saudara. Waduh, Tuhan itu luar biasa, saudara. Itu makanya di dalam Tuhan itu tidak ada jalan buntu, saudara. Nah, pada waktu itu, saudara ya, setelah kita jalan, saya itu seperti Tuhan itu ngomong gini, saudara, bahwa nanti kamu dalam mengerjakan ruko ini, kamu mengalami hambatan seperti ini, tapi jangan khawatir, aku akan menolong kau. Iya, ternyata benar, saudara. Dalam perjalanan kita membangun ruko itu, saudara, ada hambatan izin sampai 1 tahun, saudara. 1 tahun izin itu tidak keluar, saudara. Tapi ternyata Tuhan itu begitu luar biasa. Izin tidak keluar itu Tuhan itu menempatkan timingnya. Karena pada waktu itu kita membangun ruko itu tahun 98. Ingat saudara, pada waktu tahun 98 itu namanya bunga bank itu sampai 70%.
Ingat saudara ya, ada yang 70, 60, 70% tuh. Itu saudara kalau bangun ruko, biarpun ruko saudara jadi nggak bakalan laku saudara. Kenapa? Duitnya orang itu semua ditaruh di bank. Ya dong, bunganya 60-70%. Tapi setelah setahun lewat saudara, bunganya itu kembali normal 15-16%. Nah, pada waktu itu orang duitnya bertumpuk-tumpuk, yang duitnya mau diinvestasikan kemana. Jadi saya melihat itu tangan Tuhan bekerja itu, makanya di dalam mengikut Tuhan. Percaya, pada waktu kita mengalami suatu penantian atau pandemi, sesungguhnya tidak ada rancangan kecelakaan di dalam kita. Ada sesuatu yang hendak Tuhan janjikan, yang Tuhan berikan di depan kita. Percaya. Dan Tuhan, di dalam Tuhan, tidak ada yang mengatakan Tuhan itu mengatakan, waduh, kalau yang macam pandemi ini saya tidak bisa menolong. Tidak ada, saudara. Ya, saya lihat ini, saya walaupun di masa pandemi ini, saudara, di masa pandemi ini, selain saya jadi kurir ya, saudara ya, yang saya ceritakan tadi, ada yang saya ceritakan ini ngasih alamatnya lucu, yang di tikungan saya sudah muter-muter 3 kali, tidak ada. Loh ini apa alamatnya ini? Saya lihat di Google ternyata di tikungannya dia ikut, ya jalan itu yang dia berikan Kapasari 1A. Dia ikut jalan ngaglek, saudara. Jadi saya memutar dari pojok ke pojok itu 3 kali tidak ketemu, saudara. Saya hampir saya ini apa itu keluar gerutuan dan ngomel gitu loh. Tapi saya ingat, aduh, ini pasti ada maksud Tuhan ya. Terus saya ini berdoa, Tuhan, mungkin saya ini diproses kurang hancur, saudara ya. Saya bilang Tuhan kalau kurang hancur lagi Tuhan. Supaya boleh saya ini boleh apa yang kau kehendaki dihidupkan karakter saya, mungkin ada yang kurang, hancurkan lagi supaya jadi berkat. Saya bilang gitu sama ya. Karena tiap hari itu kan ada bikin masakan ya, saudara. Saya itu mendapatkan masakan, saudara, tiap hari. Ya ada nasi ayam, nasi baikut, nasi soto Betawi, ya tiap hari. Itu makanan mewah ya, makanan mewah yang tiap hari dikirim tanpa bayar, saudara. Karena saya kan nolong jadi kurir, jadi saya dikasih makanannya sekeluarga ini tajinya ya. Itu Tuhan itu begitu luar biasa. Kalau dalam keadaan biasa, ya kita mikir, saya ini sampai ngomong-ngomong sama istri saya ya. Kita ini loh ya, ini kalau bukan Tuhan siapa ya? Kita ini kalau bukan Tuhan ya, saya ini mau jadi kurir, saya bilang gitu. Ya, kita kan keluar kadang-kadang kan keluar sombongnya, iya dong, keluar sombongnya. Tapi karena Tuhan kita bisa merasakan. Tapi kalau kita percaya di dalam Tuhan itu ada proses, ada kedewasaan yang Tuhan minta ya, maturity. Biarlah kita siap apapun yang terjadi itu. Tidak ada maksud dari Tuhan itu untuk mencelakakan kita, tapi Tuhan itu Allah yang penuh kasih, ya. Terus kita lihat siapa kita ini? Siapa kita ini? Ya kalau saya lihat ini, siapa kita ini yang dijadikan kawan sekerja Allah, dikasih kesempatan untuk bersaksi, menguatkan teman-teman yang lain, juga Pak Denny tadi bersaksi, juga Koyongho ini ya bersaksi tadi, Pak Sapa ya, semua bersaksi saling menguatkan. Kita ini siapa, saudara? Kalau kita mengingat dulu ya, saya lihat ini kita ini betul-betul mesti bersyukur. Apapun yang kita terjadi, kita mempunyai Allah yang dahsyat, Allah yang luar biasa ya. Kita boleh dikasih kesempatan untuk melayani Dia. Ya, itu saya percaya daripada mengikut Tuhan itu, kedewasaan itu. Kalau mungkin saya ceritakan lagi, tapi saya kira tidak perlu diperpanjang, tapi lebih baik kita diskusi, saudara. Saling tanya jawab, apa yang perlu kita ada yang di dalam hati, itu yang lebih perlu. Tapi yang perlu kita, bahwa mengikut Tuhan itu ada proses. Dan percayalah, di dalam Tuhan jangan sampai tanggung-tanggung. Kalau Tuhan mengatakan, ya saya dulu tidak mengerti di dalam ayat itu, bahwa mengikut Tuhan untuk jadi muridnya adalah membenci ayah, ibu, dan saudara lelaki, istri, dan anak-anaknya. Pada waktu itu saya tidak ngerti, saudara. Tapi ketika saya membaca ayat itu, saya mengatakan, Tuhan, kalau memang jadi muridmu itu, Tuhan, untuk butuh untuk semua ini. Saya mau, Tuhan. Saya katakan gitu, saudara. Walaupun saya tidak mengerti pada waktu itu. Karena saya percaya
Tuhan itu adalah Allah yang kasih. Kalau saya menaruh hidup saya, masa depan saya pada kepercayaan saya pada hidupnya, pasti saya akan melihat Tuhan itu, kita akan melihat bagaimana Tuhan itu beserta kita dan kita itu bersama Dia untuk melayani pekerjaan Tuhan. Nah, saya katakan pada waktu Tuhan, aku mau Tuhan membenci ayah, ibu, istri, anak-anak, bahkan nyawaku sendiri untuk mengikut Engkau. Ya. Nah, pada waktu itu saya percaya saudara, ada suatu kekuatan saudara bahwa kita diputus pada waktu itu. Kenapa saudara? Pada waktu kita mengatakan itu, kita diputus hubungan kita. Terus yang terjadi apa? Kita mengasihi Tuhan di atas segala-galanya. Nomor satu di atas segala-galanya mengasihi Tuhan. Nah, terus kok aneh, kok menghormati orang, kita disuruh membenci. Terus kok ternyata ada ayat juga menghormati orang tua. Nah, itu tuh ayat selanjutnya. Begitu kita mulai menaati, kalau mengikut Tuhan, percaya dulu, baru pengertian itu datang. Bukan kita mau minta pengertian itu timbul dulu, baru kita nurut. Tidak bisa, saudara. Karena Allah itu begitu besar. Jadi kita nurut dulu, baru kita nanti pengertian itu timbul kemudian. Begitu saya nurut, saudara, pengertian apa yang saya dapatkan? Tuhan itu mengatakan, hormatilah orang tuamu. Artinya apa, saudara? Itu mutlak, saudara, yang daripada Tuhan. Jadi hormatilah orang tuamu. Orang tua itu layak, tidak layak. Mungkin kelakuannya, mungkin orang tua yang bertanggung jawab ya. Tapi saya dengar dari kesaksian Pak Ayung bagaimana ayahnya penjudi, ya tidak pernah. Waduh, saya ini kan teman baik dengan Pak Ayung. Bagaimana dia cerita dengan saya, luar biasa. Ya, tapi kan dia ikut bertobat pada Tuhan. Itu orang tuanya yang di Kramat Tunggak di Jakarta itu didatangi, saudara. Yang dulu dia menceraikan papa mamanya, yang dia mengurus surat cerai, dia mendatangi firman Tuhan, saudara. Itu yang begitu luar biasa, bahwa Tuhan mengatakan, hormatilah orang tuamu. Tidak ada kata-kata, tapi kalau orang tuamu itu tidak bertanggung jawab terhadap keluargamu, jangan dihormati. Tidak ada, saudara. Itu jadi mutlak. Setiap firman itu mutlak, saudara. Jadi itu begitu luar biasa di dalam mengikut Tuhan. Mungkin itu yang bisa saya bagikan, ya. Mungkin saya rindu berdoa untuk saudara-saudara sebelum nanti kita teruskan dengan diskusi. Ayo kita berdoa, saudara. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur, firman sudah disampaikan Tuhan. Kami rindu, boleh setiap kami mengalami kedewasaan rohani Tuhan. Tapi kami percaya kedewasaan itu bukan dari kekuatan kami Tuhan, tapi dari kemurahan-Mu Tuhan. Kami minta kekuatan daripada-Mu Tuhan, supaya setiap kami Tuhan, tetap roh kami ini menyala-nyala seperti di dalam firman-Mu mengatakan di dalam Lukas 14 ayat 25 dan seterusnya mengatakan, biarlah kami menjadi garam yang sifatnya asin Tuhan. Sampai pada waktu kami dipanggil Tuhan, roh kami menyala-nyala. Tidak ada satupun daripada kami yang lelah dan garam itu menjadi hambar Tuhan. Tapi tetap kami menjadi berkat Tuhan. Di mana kami melihat di dalam chapter Menara Doa ini begitu luar biasa hamba-hamba-Mu Tuhan. Pada waktu usia mereka ada yang 70, mungkin ada yang mendekati 80, tapi roh mereka menyala-nyala Tuhan. Tetap bisa memberkati Tuhan. Biarlah semua itu menjadi teladan bagi yang muda-muda Tuhan. Kami mengucap syukur dalam nama Yesus. Juga kami berdoa untuk anak dan cucu kami, keturunan kami, seperti Engkau yang mengatakan di dalam Yonatan bin Rekam, aku bersumpah kepadamu, karena engkau setia kepadaku, maka keturunanmu tidak akan terlepas melayani aku. Tuhan, kami minta anak cucu kami, keturunan kami, melayani engkau dengan setia, Tuhan. Terima kasih, Tuhan. Kami mengucap syukur dalam nama Yesus. Terima kasih, Tuhan.